Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan keempat dari mata kuliah Cybercrime. Eh, Lokus delik atau tempat terjadinya tindak pidana. Misalnya tempat terjadinya tindak pidana itu menentukan berlaku atau tidak berlakunya pidana hukum pidana Indonesia, kemudian menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Dari locus delicti van Hummel. Yang pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstruktif diambil. Tempus delicto atau waktunya terjadi tindak pidana. Yang pertama itu pentingnya terkait ada di pasal 1 KUHP, pasal 44 KUHP, pasal 45 KUHP, pasal 79 KUHP, dan pasal 57 HIR. Asal legalitas. Yang pertama itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam bentuk perundangan yang telah ada sebelumnya sebelum perbuatan dilakukan. Pencetusnya itu Anselm von Feuerbach pada tahun 1801. Ini adalah konsekuensi asas legalitas formil. Yang pertama, perbuatannya tidak tercantum dalam undang-undang, tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku. Asas legalitas material, dasar hukumnya itu pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada rancangan KUHP baru itu pada pasal 1 ayat 3 konsep KUHP. Kemudian prinsipnya keseimbangan kepentingan individu versus masyarakat. Pelanggaran atas tempat bisa dipidana walau tidak diatur dalam undang-undang. Asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Kemudian pas konsep KUHP lebih rinci. Perubahan undang-undang yang dipakai untuk menguntungkan. Kemudian perbuatan bukan pidana lagi dibebaskan. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Pertama, asas teritorial pasal 2 sampai 3 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 sampai 7 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4, 7 dan 8 KUHP, asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4, pasal 9 KUHP, asas teritorial, kemudian asas personalnya. Studi kasusnya itu hacker Indonesia di luar negeri. Yang pertama, faktanya WNI hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pertanyaan hukumnya, locus deltinya di mana, asas apa yang berlaku, bisa diadili di Indonesia atau tidak? Hmm. Tantangan yuridis cybercrime, server di luar negeri, cloud computing, anonimitasnya dark web, VPN, and proxy, kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance, perbedaan regulasi extradition treaties. Solusi penegakan hukum lintas negara. Pertama, perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention, kemudian kerjasama aparat, Interpol sama dengan ASEAN Pol, kemudian harmonisasi hukum, model law unilateral, kemudian capacity buildingnya, pelatihan bersama. Aktivitas role play persidangan, kasus carding internasional, perannya itu hakim, jaksa, pengacara, sama saksi ahli. Isunya yuridiks dan asas yang berlaku. Outputnya putusan sela yuridiks. Mungkin saja materi keempat yang bisa dapat review. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.